Asli sendiri mau minta apa ini? Apa tadi bilang mau minta Itu anak alamat palsu itu. Minta. Lagi. Ininya enggak? Oh. Payudaranya tapi kurang gede tuh. Yang dibesarin. Barokah dari para guru-guru, semuanya atas segala sesuatu yang tidak ketahui. Kata Allah Maha Tahu, Allah berikan suatu ilmu, Allah menggunakan semua kekuasaan keagungan Allah. Jika Allah dijadikan tinta, amal jatuh dijadikan suatu kertas untuk mencatat amal ilmu Allah, maka semua tidak akan pernah habis-habis. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, untuk seluruh para saudara ingin menjelaskan sedikit tentang episode video ini. Mungkin kalau mau ditambahkan, setelah saya intinya misi ke Tebuireng, saya mau niatnya ke Blitar. Cuma perjalanan ditempuh sangat jauh, sedangkan Eko sudah dapat kabar-kabar dari istrinya suruh pulang. Ya udahlah, saya ngelihat fisik Ekonya si lover ini sudah nggak mumpuni, nggak bisa, saya harus balik badan, balik ke Jakarta. Setelah mau perjalanan menuju ke Tegal, ada pihak dari lover. Terus sampai di Banten ya, di Demak ya? Apa masih di situ? Dia mau nyamperin saya. Saya udah nggak di Demak, saya udah di sini. Oh, nih lagi arah ke Tegal, iya, menuju melewati Tegal. Ya udah, sampean mampir aja ke rumah saya. Begitu. Jadi posisi saya di Tegal hari Kamis malam Jumat. Dan saya Jumatan di Masjid Tegal. Habis Jumatan makan sate Tegal, Ciriah di situ, diajak oleh lover sana. Habis dari itu ya langsung balik ke Jakarta. Sempat sih nginep satu malam, sorenya pulang dari Tegal. Begitu cerita dari perjalanan saya. Saya hanya ingin menambahkan saja untuk masalah penjelasan ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tinggal satu kali lagi ke makomnya Guru Mulia. Cari parkir. lajur manapun untuk belok kanan ke Jalan Banjarahnya, Tegal. Itu kontak gal kayak gini, walas bengi-bengi matanya kriap-kriap ngantuk kok, matanya ngelek kencot. Dan lajur manapun untuk belok kanan ke Jalan Banjar.
pemirsa, ini udah mau jam 12. Saya mau meluncur ke diamannya Lover, suruh mampir di Tegal. Di sisi lain ya beliau juga saudara kita ada hajat. Di sisi lain saya juga mau numpang istirahat sekalian. Dari kemarin malam belum istirahat nih, badannya kaku, belum mandi. Perjalanan orang musafir begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Danan dari Tegal. Nah, ini alhamdulillah sekali malam ini Pangeran Gus Azhar sempat mampir ke kediaman saya, sangat senang sekali. Alhamdulillah, sama-sama bahagia. Pada intinya ternyata Gus Azhar itu benar-benar perhatian banget. Kemarin saya mengikuti jejak beliau pas saat live di mana di Cirebon sampai ke intinya ke Jawa, sampai ke Jawa Timur sama ke Demak. Nah ini kan saya di Tegal. Nah saya coba iseng-iseng WA saja, ini nggak pernah sebelumnya nggak pernah kontakkan sama jenengan gitu. Saya juga udah penggemar dari lama ya, nonton channel YouTube-nya si Mama sampai si Luhur. Nah ini kebetulan pas mengikuti Gus Azhar sendiri kan ada channel YouTube-nya Gus Azhar sendiri. Nah di situ kan ada nomor WA-nya Gus Azhar. Nah iseng-iseng aja coba WA Gus Azhar, lu sangat tanggapin sekali, ini yang direspon. Alhamdulillah beliau kan satu arah juga mau pulang ke kediaman ke Lampung. Nah ini beliau alhamdulillah sekali malam ini bisa hadir di kediaman saya di Tegal. Ini sangat bahagia sekali dan entah mau bilang apa, intinya Gus Azhar itu sangat begitu baiknya ternyata. Banyak juga yang bilang Gus Azhar itu judes kayaknya gini-gini, ternyata beliau sangat baik dan ramah sekali. Mungkin itu yang saya rasakan saat ini ya. Nanti mungkin banyak berbincang sama Gus Azhar nih, ngobrol-ngobrol apalah, ngobrol ya Gus yang ada manfaatnya mungkin ke depannya, semoga. Amin. Nah ini juga ada motivasi, semoga lebih baik lah apalah dari obrolan-obrolan yang nanti mungkin Gus Azhar berikan sama saya. Semoga aja itu tujuan sih, intinya ya sangat bahagia sekali lah ketemu Gus Azhar langsung. Yang pastinya nanti minta foto ya Gus. Iya siap. Tak foto gitu. Ya lagi nikmati martabak telur. Seadanya ya Gus, ini juga dadakan sih sebenarnya Gus Azhar. Nggak nyangka beneran mau sini, nggak nyangka loh. Ternyata sini beneran langsung ini ya dadakan tadi Gojek, GoFood, martabak sama makanan seadanya sih. Yang penting tetap ngopi ya Gus ya. Siap. Ya gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang saya ungkapkan. Saya sangat terima kasih sekali. Ya mungkin semoga Gus Azhar diberikan panjang umur, sehat selalu, dan semakin jaya, ya semakin makmur lah, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngikutin channel-channel masalah gaib lah, penarikan atau gaib ya, kesurupan gitu, intinya tentang gaib. Nah itu nggak ada yang ada memberikan motivasi, ada yang nggak ngasih tahu lah, intinya cuma sekitar ya ini itu toh. Tapi setelah adanya pas Singolur itu ya banyak sekali yang saya nggak tahu di situ. Ya kayak ya banyak manfaat, ya banyak lah informasi yang nggak tahu lah, kayak sebenarnya itu setan tuh kayak gini, kayak contoh pas ada liputan di pas jembatan, lewat jembatan atau apa, itu kan nggak harus ngikutin kayak buang rokok atau apa kan. Pas di situ kan ada manfaat. Yang penting kita tetap baca doa, ingat kepada Allah, Bismillah. Nah itu banyak sekali yang saya sebelumnya mengikuti rumor-rumor yang ya takut dikasih sajen, kasih apa. Nah sekarang jadi kayak lebih mantep lah dengan itu, baca kayak Bismillah atau apa. Nah itu semua itu ya sering dapat info ya dari channel Gus Azhar, Pak Den itu. Ini di channel-channel itu banyak memberikan manfaat lah, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, nggak hanya sekedar kayak yang lain kan, misalnya ya cuma ini itu. Gitu. Intinya banyak sekali manfaat yang saya tonton di situ.
sampai istri pun ini nontonnya ini, wah rame, kayak pas ke rumah juga pas pulang kampung nih nontonnya ini bagus gitu intinya. Oh iya ada sebentar, ini nggak hanya sekedar tayangan itulah, banyak manfaatnya sekali, benar itu ya. Makanya Singo Luhur itu hadir intinya bukan karena ingin menjadi orang yang terkenal, tapi ingin menjadi orang yang bahasanya karena sebuah inovasi. Jadi Singo Luhur bukan berarti ingin menjadi orang-orang yang terkenal, tapi bagaimana Singo Luhur yang bisa memberikan motivasi, inovasi dengan segala sesuatu, hal-hal yang memang banyaknya masyarakat, khususnya umat yang belum mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pengasuh ataupun guru besar yang ada di Lampung, Padepokan Nur Syafaat mempunyai suatu 3 bendera, yaitu dari Paguyuban Spiritual Singo Luhur. Bendera kedua adalah Majelis Zikir Nur Syafaat Al-Kubra. Yang ketiga kali adalah pentak silatnya Singa Walullah. Di bawah langsung yang mendirikan, menciptakan ilmu ini adalah langsung dari Pangeran Manjiminya. Nah makanya kalau di video tertulis Padepokan Singo Luhur, sifat Nur Syafaat itu disirkan, seharusnya yang disirkan adalah Singo Luhurnya. Kalau misalnya Padepokan Nur Syafaat dalam kurung Singo Luhur kepanjangan gitu. Nah ini banyak orang yang salah kaprah dalam memahami namanya Padepokan Singo Luhur, sedangkan orang yang WA selalu mengatakan apakah ini Padepokan Singo Luhur? Ya bukan, saya ini orang gitu, bukan padepokannya. Karena orang WA saya nanyanya ini Padepokan Singo Luhur gitu, ya bukan, ini bukan padepokan gitu kan. Ini sebuah teknologi, ini namanya WhatsApp ya kan. Kamu inbox nomornya orang itu ada namanya kan gitu. Seharusnya tanya assalamualaikum, kenalan bla 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 bla. Apakah ini benar atas nama Gus Azhar gitu? Bukan apakah ini Padepokan Singo Luhur? Ya salah gitu. Saya tidak punya Padepokan Singo Luhur, punyanya Padepokan Nur Syafaat yang punya bendera namanya Singo Luhur. Itu atas nama Paguyuban Spiritual Singo Luhur. Jadi nama spiritualnya Singo Luhur. Maka saya dulu mengembangkan dakwah dengan sendiri tanpa ada jamaah, tanpa ada seorang murid satupun, mengembangkan sesuatu kegiatan dakwah melalui sebuah metode, dengan sebuah perjalanan melalui kanuragan, melalui hal ini. Sifatnya itu hanya untuk sebuah ikon, untuk membangun agar para tokoh pemuda ataupun anak-anak muda ini masuk ke dalam perangkap saya. Biasanya kalau orang diajarkan langsung ke agama ABCD tanpa ada sebuah hal yang mungkin dengan pemanis, maka biasanya manusia itu susah untuk belajar agama. Nah contoh, Indonesia ini, tanah air ini kaya akan budaya, adat istiadat, supranatural ataupun spiritual, kental dengan sejarah, kental dengan para budayawan, para sejarawan ataupun para sastrawan. Nah, dan di sini Indonesia pun kental juga, sangat kaya dengan kulinernya, dengan tempat wisatanya. Nah, makanya atas nama saya dari dulu tidak pernah namanya punya santri, punya jamaah. Adanya dulu jamaah itu rata-rata mayoritas orang-orang umaro, para pejabat, para tentara, para kepolisian, para gubernur, itu jamaah-jamaah saya dulu. Nah, jadi lingkungan orang yang di dalam itu, orang yang dituakan, orang yang paling muda adalah saya. Nah, setelah perjalanan tahun ke tahun, ketemu dengan anak ini. Nah, itu statusnya belum punya santri, belum mengangkat sebagai aku mendirikan sebuah tempat ini, lalu saya menerima seorang santri, tidak. Jadi adanya anak-anak ini berbondong-bondong mau ikut kumpul, ya silakan kumpul. Dia mau belajar, ya udah saya bimbing, saya tuntun. Tapi saya di sini hanya mengatakan dia bukan seorang santri, dia adalah murid. Nah, murid yang bagaimana? Kan banyak macam. Nah kan gitu. Sifatnya adalah murid-muridan,
Kalau dikatakan santri ya mungkin bisa santri-santrian. Nah, orang-orang yang dikatakan santri-santrian murid-muridan itu hanya orang yang masuk ke dalam lingkungan tersebut, dalam sebuah pondok, kegiatan organisasi apapun, sifatnya hanya mencari nama, kedua kali hanya mencari amalan, yang ketiga kali mencari gelar. Nah gitu. Sedangkan dia belajar ilmu tanpa ada dasar yang sebenar-benarnya. Dasarnya belum matang, berkecimpungan ingin ngaji instan. Setelah tidak tercapai kemauan innanya ini tadi, masalah urusan hatinya, nafsunya itu sendiri, maka terjadilah sifat ambisi, memicu dengan pemikiran setan laknatullah itu tadi. Lalu dia mencibir, mengolok-olok, menggibah di mana-mana. Karena apa? Karena dirinya belum mampu. Maka setelah bahasa aku mau belajar begini, dianya tidak menyadari kebodohannya sendiri, dan dia tidak menyadari segala kemampuan yang ada dalam dirinya. Oh, selama ini saya ngabdi kepada seorang guru, seorang kiai, saya tidak pernah lillah atas semuanya, dan segala apa yang aku jalankan selama ini pun tidak pernah lillah karena Allah. Oh, berarti selama ini saya belajar ini bukan karena atas undangan dari Allah, tapi undangan dari setan dan yang ada dalam diri kita. Nah, seperti itu. Maka banyak orang mengatakan saya adalah santri sana. Santri sejak kapan? Karena saya membuka sebuah perkumpulan, mengadakan sebuah kegiatan seperti pondok pesantren salafi, ataupun di dalam sebuah kegiatan ini pun ajarannya ya tidak jauh, masalah fikih, masalah nahwu, sorof, macam-macam. Tinggal kembali kepada orang-orang yang di dalamnya. Apakah anak ini mempunyai basic kemampuan? Jika saya mengajarkan langsung ke arah ini, apakah dia mampu? Otomatis dia tidak akan mampu. Maka kita belajar seperti melihat mata tangga, ada 10 mata tangga ini. Tidak mungkin dari mata tangga satu menuju ke 10 tangga. Otomatis namanya orang belajar ilmu pakai tahap. Satu mata tangga, satu mata duanya, mata tangga yang ketiga sampai menuju ke mata tangga yang ke-10. Nah, banyak orang yang belajar instan, sedangkan dulu para nabiyin, wali Allah, sampai khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan alam semesta bumi ini tidak dengan satu hari langsung wujud, langsung ada isi perut bumi ini seperti ada gunung-gunung, lautan dan sebagainya. Allah menciptakan dunia ini beserta isinya pun membutuhkan proses, gitu loh. Kita tidak mungkin lahir di dunia ini langsung dalam keadaan seperti ini, tidak. Dari kita orok, gitu, dari kita bayi, dari sebulan, 2 bulan sampai setahun, sampai terusnya sampai kita menjadi orang yang dewasa. Makanya setelah habis itu perjalanan saya dakwah di Tulang Bawang, hari-hari ke hari, ke bulan-bulan, ke tahun-tahun, bertemulah dengan sesepuh. Nah, dulu kameramen yang di Paku Kuntilanak itu Mas Maman, Mas Maman Firmansyah. Dia adalah seorang kameramen dan dia juga muridnya si Raden Mas. Kenapa dikatakan murid Raden Mas? Karena dulu yang mengajarkan masalah syuting ya Raden Mas, mengajarkan editor ya Raden Mas. Di sisi lain ya sedikit-sedikit kayak Mas Maman ini pernah belajar tentang masalah agama, karena dulu nggak bisa ngaji, terus belajar sedikit-sedikit tentang syariat, masalah sholat, masalah membaca Iqra gitu, sedikitnya dari situ. Setelah masuk ke dalam kegiatan saya di Paku Kuntilanak pertama itu, karena dulu saya memang tidak mau berkecimpungan dalam dunia media. Kenapa seperti itu? Saya kan sudah punya prinsip dari dulu. Karena apa? Saya ini sudah banyak orang-orang yang datang sebelum saya masuk ke dalam YouTube. Ini dari Antv, dari Trans7 sudah ngajak kerjasama. Dulu sebelum masuk ke dalam dunia media, belum menjadi seorang tokoh figur di dalam media. Saya dulu dikontrak oleh Antv, televisi, saya menolak gitu. Karena itu memang dari dulu sudah saya pegang prinsip itu. Kenapa aku punya prinsip seperti itu? Karena guru mengajarkan seperti itu. Misalnya saya masuk berkecimpung dalam dunia itu,
otomatis saya telah dibudak oleh dunia, sedangkan tanggung jawab saya sebagai seorang guru, maka wibawahnya derajatnya akan turun ke bawah. Karena apa? Nilainya urusan dunia, urusan duit dan duit, bukan urusan agama. Sedangkan masalah kita belajar agama, belajar ilmu Allah pun semua sifatnya gratis gitu loh. Kenapa kita menjual ilmu Allah? Ya jangan, ilmu Allah nggak bisa dijual, nggak ada harganya. Mau dibayar pun isi perut bumi ini tidak bisa dibayar ilmu Allah. Sebaliknya jasa dari segala kebaikan orang tua kita pun tidak akan bisa dibalas. Cukup sebagai anak adalah mendoakan dan terus mendoakan sampai kita bisa meringankan kehidupan orang tua kita. Itu. Maka terus setelah saya masuk berkecimpungan di dunia YouTube, diajak, bukan berarti aku mengadakan acara. Saya diajak. Dan itu sifatnya iseng, ya udah yuk kita buat video gitu kan. Syuting apa ya? Kan bingung syuting apa. Ya pokoknya segala kegiatan sampean si mas mamanya nanti aku liput, nanti aku tayangkan gitu. Nah singkat cerita di Kuntilanak datanglah si Raden Mas itu tadi gitu. Nah tahu misi saya, tujuan saya apa dalam syiar melalui perjalanan spiritual. Nah beliau nyaman, beliau pro, nyaman dengan pemikiran saya, dengan tujuan saya, ya udah dia masuklah dalam kehidupan saya gitu kan. Terus ikut nongkrong. Berapa kali pertemuan saya angkat sebagai pembina, yaitu tangan kanan kiri saya tuakan sebagai sesepuh. Ada sesepuh, ada pembina. Dikala saya tidak ada, maka tangan satunya ini akan maju. Di saat saya ada, maka yang ini mundur dulu, kan gitu. Maka banyak orang yang salah kaprah. Siapakah si Raden Mas? Siapakah saya? Gitu. Nah, makanya banyak orang yang salah paham. Padahal di masa lalu saya masih membawa bendera naungan Singoma saat itu kan sudah ada penjelasan sampai berdirinya. Dan itu pun tidak diceritakan semuanya. Karena sifatnya ada yang pribadi, ada yang sifatnya umum. Nah kalau yang sifatnya intern, sifatnya ini urusan kepribadian, privasi, ya tidak perlu kita mengeluarkan sesuatu itu kepada umum. Itu tidak baik. Berarti otomatis kita tidak bisa menjaga segala amanah yang diberikan seorang guru. Seperti itu. Nah setelah berjalan, nah otomatis ya dari bulan yang lalu pun sudah dijelaskan. Saya ini adalah seorang pemain, ya kan, aktornya. Sedangkan Raden Mas itu adalah sutradaranya, gitu. Singkat cerita, aku nggak mau memotong pembahasan, tidak melebihi permasalahan, tidak membela kepada satu pihak, tidak, ataupun saya tidak menonjolkan untuk kepribadian saya, gitu. Nah, saya lebih ke bawah dulu, bahwasanya sekarang kayak Raden Mas lebih sibuk dengan kontennya sendiri lah melalui channel VA Studio. Dulu channel VA Studio itu adalah channel Raden Mas. Raden punya channel 2 namanya Pak Den, yang kedua kali VA Studio. Nah dulu mau dibuatin channel sama Raden Mas gitu kan. Terus sama Raden Mas dipikir-pikir, ditimang-timang gitu kan. Dan saya sudah dapat teguran dari saudara saya gitu. Itu nanti kalau ada masalah apa-apa nanti repot gitu. Jadi memperkeruh, lebih baik punya nama sendiri atas nama channel Singoluhur. Nah, cuma Raden Mas nggak mau, ibaratnya kayak di channel VA Studio itu saat itu masih berapa ratus gitu kan sang penontonnya ataupun subscribernya gitu. Ya udah Gus, ini VA Studio saya kasihkan ke kamu gitu kan. Jadi isinya perjalanan Singoluhur nanti masuk ke channel saya. Biar channel ini nggak usah dirubah-rubah, saya kasihkan ke kamu gitu dalam konten-konten perjalanan dakwah melalui spiritual gitu. Jadi VAS tetap dipertahankan, isinya di dalam ya kegiatan saya gitu. Misalnya Singoluhur buat lagi, maka ngeritisnya malah lebih lama untuk mengembangkan. Karena punya channel satu jarang diisi, maka daripada membuat lagi, ya udah VA Studio ini
diserahkan melalui nama Singoluhur, channelnya Singoluhur yaitu VA Studio. Nanti isi kontennya adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan setiap harinya, seperti itu. Nah kayak saat ini Raden Mas lebih vakum dengan kegiatannya, ya gitu kan. Raden Mas kan seorang sutradara, saya seorang aktor, ya kan seperti itu. Saya tidak membahas keburukan, membahas ini itu enggak. Intinya saya tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah dengan sesepuh, tidak. Pokoknya ya biasa saja. Sampai sekarang ya tetap bahasa jalinan. Kadang ya di saat waktu-waktu khusus kajian kan memang saya kasih tugas. Biasanya 24 jam per hari saya itu selalu standby. Nah, terus aku kasih tugas, panjenengan kalau bisa nanti saya kasih waktu di malam Rabu. Malam Rabu tak netralkan tanpa kegiatan yang lain, jadi dikhususkan untuk kajian dia gitu. Kalau dia nggak berangkat, aku yang ngisi gitu ceritanya. Maka terus apakah kok jarang bermain sekarang? Ya karena sekarang lebih vakum ngurusin diri sendiri. Terus masalah apa lagi? Ya masalah konten. Saya jarang berkecimpungan dengan Raden Mas. Intinya lagi vakum dengan diri sendiri itu. Karena misi saya adalah dakwah, tapi makanya saya sendiri tidak membahas masalah uang yang saya keluarkan. Intinya orang bisa merasakan kenikmatan ilmu yang saya sampaikan, bisa dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu acara, ya alhamdulillah gitu. Ada keberkahan di situ kepada orang-orang lain. Makanya saya Raden Mas bukan orang yang baik, tapi menjadi orang yang lebih baik, gitu loh. Bukan menjadi orang yang terkenal, bukan orang pengen menunjukkan diri sendiri ke sini, enggak. Saya sesepuh ataupun siapapun orang sekitar saya hadir bukan karena ingin menjadi orang terkenal, tapi karena adanya sebuah inovasi. Lalu misi saya melihat ke depan ataupun melihat melespek ke masa lalu. Saya melihat sebuah media tidak ada para spiritual yang mau membongkar tentang pesugihan saat itu. Tidak ada orang membongkar tentang ilmu yang namanya bahasa santet, bahasa susuk dan sebagainya. Bukalah kajian itu, kita bongkar efek sampingnya bagaimana. Akhirnya setelah berjalan sampai 1 tahun, mulai ada spiritual abal-abal, supranatural abal-abal. Buatlah acara ngikut-ngikut gayanya saya, cara dakwanya melalui seperti gaya saya. Ya saya bukan membanggakan diri sendiri. Ya mungkin para penonton, para penggemar bisa tahu. Sekarang kan lebih banyak nih konten-konten keluar misteri ya kan, para dukun-dukun ya kan, seperti itu. Nah terus kayak saya sendiri misinya adalah membuat sebuah channel, karena biasanya kan yang editornya Raden Mas di VA Studio itu. Nah di saat ada data video yang minggu yang lalu Raden Mas nggak bisa ngedit, ya mungkin sibuk, ya udah disadari, saya menyadari situ. Nah daripada Raden Mas sibuk, ya udah tak suruh orang ngedit, biar tak masukin ke channelku. Mau tak masukin ke channel VA Studio, aku nggak tahu emailnya kayak mana mau ngupload gitu kan. Maksudnya kalau beliau nggak bisa, ya biar aku edit sendiri, biar nanti tak upload ke VA Studio. Niatnya seperti itu. Tapi terus karena kurang terjadinya keterbukaan, ya udah aku buat channel. Tujuannya adalah membalas hutang piutang di minggu-minggu yang lalu. Biasanya ada video baru, ini nggak ada video baru. Ini untuk menambah obat rasa kerinduan para lover gitu kan. Makanya para penggemar, para penyimak, penonton ini pingin mengetahui kegiatan saya setiap hari. Nah terus Pangeran kalau bisa diliput tuh kayak kegiatan pengobatan dan sebagainya, sudah saya buatin. Nah terus kayak setiap malam saya live sampai pagi di Facebook 2 jam, kadang sejam, nanti pindah ke IG. Ke IG itu kan waktu durasi 1 jam. Setelah 1 jam mati live, saya live lagi sampai 3 kali 4 kali itu sampai subuh aku live itu. Nah terus
seperti adanya kita membuat sebuah organisasi, sebuah majelis apapun bentuk isinya yang di dalam, yang namanya pesantren, ada kalanya surut, ada kalanya rame, ya kan? Lautan pulau samudera yang begitu luasnya, air yang begitu banyaknya, tapi di kala surut, ya, air yang banyak itu jadi sedikit, gitu. Jadi nggak usah kaget, namanya pesantren itu kadang santrinya banyak, kadang sedikit. Nah terus kok santrinya pada pulang-pulang? Ya kan anaknya nggak pada istiqomah, namanya jiwa-jiwa muda, lebih dunia, lebih mengutamakan nafsunya dengan urusan wanita, ya kan, daripada nggak nyantri. Lebih baik dia ngeksis dengan bebasnya hidup tanpa ada sebuah tuntunan, tanpa ada sebuah teguran-teguran. Ya sudah, silakan gitu. Karena guru kan di sini tugasnya hanya membimbing dan menuntun. Perkara itu dia mau jadi orang atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Kuncinya doanya dari guru adalah, ya Allah, Engkaulah Sang Maha Kuasa. Maka kuasa hatinya si A. Jangan engkau ya Allah biarkan ia tergelincir dalam hidupnya. Walaupun ia bodoh, walaupun dia tidak istiqomah, ya Allah, hamba mohon ya Allah, keluarnya ia dari tempat ini, hamba hanya minta kepadamu, berikanlah ia hidayah, berikanlah ia tuntunan ya Allah, bimbinglah ia setiap dia melangkah. Selamat atas semuanya. Siapa tahu anak yang itu, yang dulunya bodoh di pesantren, yang suatu kelak di saat kita mati, dengan doanya dia bisa menyelamatkan kita, kan gitu. Maka kesimpulan kita sebagai guru, jangan pernah merendahkan orang, gitu. Jangan pernah melihat orang dari sisi wallpaper, dari casing, tapi lihatlah isi hatinya. Maka saya mengajar kepada anak, nak, kau kalau sudah nyantri di sini, jangan pernah takut susah, jangan takut kau nggak makan, jangan takut kau tidak akan mendapatkan istri. Masalah istri, masalah rezeki, Allah yang atur. Yang jelas kuncinya adalah apa? Terus tolibul ilmi, cari ilmu sebanyak mungkin sampai kau mendapatkan barokah dari Allah melalui gurumu. Setelah kau keluar dari pondok, maka di situ Allah akan lakukan dengan bahasa wong Jawa ngomong ilmune payu. Nah, gitu. Dengan singkat cerita, otomatis nanti kan suatu kelak para masyarakat akan membutuhkan orang-orang tersebut. Mas, bisa nggak ngisi tausiah, gitu kan? Mas, bisa nggak ngajarkan anak-anak TPA di sini kan, begitu. Dan situlah mulai rezeki mulai terbuka, gitu. Jadi itu semua para saudara yang sedang menyimak, karena keterbatasan handphone kamera ini durasinya nggak bisa lama. Nanti saya lanjutkan di season yang selanjutnya deh. Setelah aku nyampe ke Lampung, nanti ada sebuah perbincangan menceritakan perjalanan saya selama saya di Pulau Jawa. Nah, jadi ini saya matikan karena baterainya sudah benar-benar ngedrop, ya kan. Terus nanti obrolan ini tetap aku lanjutkan, dan saat ini saya mau lanjutkan ngobrol santuy dengan saudara yang ada di Tegal. Semoga dengan sedikit apa yang saya ceritakan, dengan saya membuka sebuah perjalanan hidup, ya semoga bisa dipetik dan bisa menyimpulkan dengan pemikiran-pemikiran yang positif thinking, pemikiran yang bijaksana. Jika toh kok ada sebuah kalimat yang kurang terkesan, yang kurang terkenal, kalau kalimat ini kok yang memang tidak layak dipublikasikan, itu kembali kepada pemikiranmu, gitu kan? Yang jelas apa yang saya sampaikan ini sudah didasari dengan niat. Tujuan saya bukan semata memperpecah, tapi menyatukan. Bukan ingin menjatuhkan, tapi ingin menguatkan antara saya dengan sesama umat, sesama hamba Allah, agar jalinan saya dengan saudara itu tidak ada sebuah jarak, gitu loh. Karena saya merasa ada orang memperhatikan saya, otomatis saya pun akan lebih memperhatikan orang-orang yang di luar sana, seperti itu. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan apa ngupload?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Gus Asep atau Pangeran Madinnya